Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan lihat kondisi market. Ini hampir semua koin mengalami pendarahan. Dan untuk Bitcoin sendiri, hari ini kita lihat diperdagangkan di angka 71.000 US dollar, mengalami koreksi dalam sampai dengan 7,3% dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Nah, kita akan update beberapa info terbaru tentang dunia kripto. Jadi yang pertama kita akan update informasi dari sebuah media yang bernama Cryptopolitan, teman-teman. Jadi dalam rangkuman ini, pasar keuangan global ini tergoncang pada tanggal 5 Februari 2026 dengan Bitcoin menjadi pemicu utama penurunan tajam. Jadi harga Bitcoin sempat anjlok ke titik terendah di angka 70.832 US dollar, teman-teman. Dan itu memicu likuidasi kripto senilai lebih dari 700 juta US dollar. Jadi penurunan ini merupakan bagian dari tren penurunan yang lebih luas, di mana total pasar kripto telah kehilangan 900 miliar US dollar dalam waktu hanya 22 hari, teman-teman. Jadi kejadian ini menyoroti adanya volatilitas ekstrim yang terus menghantui pasar mata uang digital dan menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas keuangan secara keseluruhan, teman-teman. Kemudian tidak hanya Bitcoin, pasar logam mulia itu juga mengalami gejolak yang signifikan. Perak mengalami penurunan yang dramatis, anjlok 16,6% dalam semalam, sebelum kemudian sempat pulih namun kembali jatuh ke 76,95 dolar per on, teman-teman. Kemudian emas pun tidak luput dari dampak negatif dengan penurunan intraday sebesar 3,5% menjadi 4.859 US dollar per on. Jadi kalau kita lihat di sini, kehancuran ini di berbagai pasar menunjukkan adanya sentimen negatif yang meluas di kalangan investor yang bergegas untuk mengurangi exposure mereka terhadap aset beresiko, teman-teman. Ini adalah kondisi market pada hari ini. Kemudian yang berikutnya, ini ada laporan lain dari Cryptopolitan bahwa industri kripto ini tengah berusaha keras untuk memenangkan hati perbankan tradisional di tengah kebuntuan yang melanda rancangan undang-undang digital aset di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun lalu itu berpotensi mengubah lanskap pasar kripto di Amerika Serikat, teman-teman. Namun perbedaan pendapat di Senat itu telah menunda kemajuan legislasi tersebut, menciptakan ketidakpastian mengenai masa depannya. Jadi sebagai respon, perusahaan kripto hari ini menawarkan serangkaian konsesi baru terkait stablecoin dengan harapan dapat mengatasi kekhawatiran bank dan membuka jalan bagi persetujuan undang-undang tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, salah satu proposal utama yang diajukan itu adalah memberikan peran yang lebih besar bagi bank dalam ekosistem stablecoin, teman-teman. Dan ini bisa berupa membiarkan mereka memegang sebagian dari cadangan yang menopang stablecoin atau menjalin kemitraan dengan perusahaan kripto untuk mengeluarkan token mereka. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa diskusi di Gedung Putih baru-baru ini yang melibatkan perwakilan dari perusahaan kripto dan kelompok perdagangan bank menyoroti kesulitan dalam mencapai konsensus, teman-teman. Meskipun berbagai solusi potensial dibahas, bagaimana menawarkan hadiah stablecoin secara bertanggung jawab tanpa membahayakan bank tradisional itu tetap menjadi
titik pertikaian utama, teman-teman. Jadi hal ini menggarisbawahi betapa kompleksnya negosiasi dan tekanan yang dihadapi para pembuat undang-undang dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi konsumen dan memajukan inovasi, teman-teman. Jadi intinya di Amerika sedang ada pertarungan antara dunia perbankan dengan dunia kripto dan sampai hari ini belum mencapai titik temu, teman-teman. Kemudian informasi berikutnya dari Benzinga. Jadi ini Changpeng Zhao, pendiri dari Binance, sedang mengalami persoalan, teman-teman. Jadi Binance membantah telah mengeluarkan surat peringatan kepada seorang pengguna di platform X yang menuduh bahwa bursa tersebut telah bangkrut dan bertanggung jawab atas keruntuhan pasar kripto yang terjadi pada tanggal 10 Oktober. Jadi Binance menyebutkan dokumen tersebut sebagai palsu. Jadi pengguna X dengan nama samaran Leo Sipur mengklaim telah menerima surat tersebut, namun Binance membantahnya, teman-teman. Kemudian pengguna platform X lain bernama Leonidas itu mengklaim telah memverifikasi secara independen adanya ancaman tindakan hukum dari Binance terhadap pengguna yang membicarakan peristiwa tersebut. Jadi Binance menyalahkan keruntuhan pasar pada bulan Oktober pada tekanan makroekonomi, kemudian leverage berlebihan dan kemacetan jaringan Ethereum, sementara para kritikus menunjuk pada masalah dalam infrastruktur perdagangan Binance, teman-teman. Jadi analisis dari CryptoQuant dan data dari Devi Lama menunjukkan tidak ada tanda-tanda tekanan finansial pada Binance dengan cadangan yang stabil dan arus masuk bersih, teman-teman. Jadi CZ menanggapi tuduhan tersebut di platform X dengan menyebutnya sebagai put. Dengan demikian, Binance secara aktif membantah tuduhan kebangkrutan dan ancaman hukum, sementara data eksternal dan kepemimpinannya itu menegaskan bahwa bursa tersebut secara finansial masih stabil, teman-teman. Jadi ini kelihatannya lagi rame, market kripto berdarah, ada sebagian pihak yang menuduh bahwa Binance itu sedang mengalami kebangkrutan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada berita dari Bhutan, teman-teman. Wah, ini rame, teman-teman. Jadi ternyata Bhutan ini telah menjual 22,4 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin, dan portofolionya ini berkurang lebih dari 70%, teman-teman. Jadi inilah kondisi-kondisi berita-berita yang menyebabkan kita lihat pergerakan market kripto hari ini tidak kondusif, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian beberapa update informasi ini. Semoga bermanfaat. Tetap hati-hati dalam investasi maupun dalam trading di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.